Kali ini gue nggak bahas light novel ya, gue pengen ngobrol singkat aja tentang bahasa. Topiknya kali ini, kenapa kalau kita belajar bahasa pertama, kita itu nggak butuh koreksi atau koreksi dari siapapun, dari orang sekitar, tapi kita bisa tahu itu bahasa yang kita pakai itu di bahasa pertama kita ini, bahasa ibu, bisa dibilang kayak gitu. Kita tahu kalau itu bahasanya bener dan tepat gitu. Sedangkan di bahasa kedua, atau kita belajar misal bahasa lain selain bahasa ibu kita. Contoh kalau kita kan bahasa Indonesia, bahasa ibunya ya. Terus kita belajar bahasa lain, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, dan lain-lainnya. Terus kita itu pasti selalu butuh koreksi gitu, butuh kayak minta diperbaikin, kata-katanya nggak kena, nggak bener kadang gitu, bahasanya yang kita produksi, kita keluarin dari kepala kita, kita hasilin gitu, yang kita gunain bahasanya di bahasa kedua. Itu kenapa nggak bisa akurat gitu, pembahasan dari kita ya kayak gitu, hari ini topik ya. Di bahasa pertama itu kan contohnya kita kan belajar dari orang tua. Kita dari kecil denger lahir, brojol gitu kan. Dari emak kita lahirin. Terus dari mulai kita lahir, kita sering diajak ngomong terus sama orang tua kita setiap hari, sama bapak, sama emak. Atau enggak kita denger dari TV, nonton TV pas masih kecil nonton film anak-anak, SpongeBob, terus macemnya lah gitu. Kita kan denger terus, input terus setiap hari. Sedangkan kita pas masih semasa bayi, itu kita nggak ngobrol sama sekali, kita nggak keluarin suara sama sekali kan paling mah ngoek doang gitu kan, kita yang ngerengek, terus kita mau kencing, mau BAB, kita nggak bisa ngomong kan, itu cuma bisa merengek doang kan ke orang tua. Terus orang tua yang cekin, oh ini kita ini lagi kencing gitu, lagi BAB gitu. Jadi kan orang tua yang ngecekin kan pas kita masih bayi, kita nggak bisa ngomong apa-apa, kita taunya cuma ngerengek doang kan pas masih bayi. Nah semasa itu kita itu cuma kerjanya cuma input doang setiap hari, kita cuma denger dari orang tua, dari sekitar kita gitu. Kita cuma dengar doang, input terus setiap hari tanpa kita produksi, tanpa kita ngomong, tanpa kita keluarin keluarin hasilin dari bahasa itu sendiri, tanpa kita ngobrol menggunakan bahasa itu sendiri, bahasa pertama itu, bahasa Indonesia. Kita nggak ngomong sama sekali kan, kita cuma menengok doang ke orang tua kita pas kita masih bayi, karena kita nggak tahu cara ngomongnya gimana, masih belum tahu. Ya kurang lebih modelnya kayak gitu sebenarnya belajar bahasa yang seharusnya ya. Sebagaimana manusia itu belajar bahasa ya harusnya kayak begitu. Kenapa kita butuh koreksi gitu di bahasa kedua? Karena input kita masih kurang, sedangkan kita input aja pas masih bayi, itu berapa tahun? Dari umur 1, 2, nah umur 1, 2 tahun ini kita mulai bisa ngomong bahasa simpel lah yang gampang-gampang. Sedangkan itu karena kita udah pas selama 1, 2 tahun itu kita input terus tiap hari input terus dari orang tua, dari sekitar kita gitu, selama kita masih bayi, tanpa kita ngomong. Kita cuma merengek doang, kita semasa kita ngerengek itu, kita input terus bahasanya tanpa ngeluarin bahasa itu sendiri. Jadi sama kayak air yang diisi di ember, itu input terus, isi terus airnya, sampai embernya itu penuh, baru bisa dituang, dikeluarin airnya, kayak gitu kurang lebih idenya. Jadi kalau kalian nggak ada isi airnya di ember itu, gimana kalian bisa output gitu? Output pun paling, ya seadanya bisa keluarnya, dan itu pun outputnya nggak maksimal. Ibarat kalau kalian minum kan mau lagi aus gitu kan, pengen minum 1 gelas penuh kan gitu, lagi bener panas-panas di luar gitu kan, habis lari maraton gitu, kepanasan. Itu kan pengen minum pasti langsung 1 gelas itu penuh kan. Nah, sedangkan kalau kita minumnya kurang dari 1 gelas, kayaknya masih kurang gitu, masih kayak haus gitu kan. Ya kurang lebih kayak gitu. Sedangkan kita jadi nggak bisa maksimal outputnya gitu, karena input kita itu masih kurang gitu di bahasa kedua. Jadi kalau semakin kalian input banyak gitu di bahasa kedua itu, pokoknya maksimalin kalian itu input maksimal mungkin gitu. Jadi kalian nggak perlu output dulu, output itu entar aja, tunggu tunggu input kita udah bener-bener ngepas, itu otomatis bisa keluar sendiri. Dan gua ini ngalamin sendiri di bahasa kedua, gua kan belajar bahasa Jepang itu lewat metode immersion, dari Math versus Jepang, Math versus Japan. Itu ada channel-nya kalian bisa lihat, dia itu salah satu co-founder dari Revolt yang ngebikin situs dari Revolt komunitas ya, di mana itu belajar menurut hasil penelitian Profesor Dokter Stephen Krashen yang udah diteliti bertahun-tahun dan udah terbukti banyak orang yang berhasil. Contohnya si Matt versus Japan itu sendiri. Dia itu berhasil ya tanpa di Jepang tapi dia bisa fluency di bahasa Jepang itu sama kayak setara dengan native. Jadi intinya kalau kalian udah sampai ke batas inputannya itu, kalian udah cukup, itu otomatis kalian bisa output sendiri. Walaupun gue belum pernah coba ngomong ke orang ya, tapi kalau gue ketik, itu gue ngechat gitu, gue itu otomatis tahu, oh ini standar bahasa Jepang ini
yang bener itu kayak begini, nggak kayak gini, gitu. Gue tahu yang di mana-mana posisi gue salahnya itu di mana sendiri, gue tahu karena gue setiap hari itu baca novel, dan baca novel yang gue baca itu pasti gue jelasin ke kalian, gue ceritain kan semua channel gue, di semua channel gue, channel gue cuma satu ya. Di channel ini kalian bisa cek gue itu kan gue ceritain juga ke kalian juga kan, semua itu novel yang gue baca ceritanya itu gue ceritain ke kalian juga kan, mulai dari Kami wa Yugi ni Ueteiru, Kami wa Game ni Ueteiru, itu ya udah gue jelasin dari yang satu dari sana. Sebelumnya itu gue cuma baca doang, cuma gue nggak sempet bikin videonya buat jelasin ke kalian gitu kan. Paling yang pertama, video pertama itu novel Goodbye Sengen, itu cuma ringkasan doang ya, gue udah cuma ceritainnya sekilas doang. Sedangkan yang baik gue ceritain dari Kami wa Game ni Ueteiru itu, dari sana gue udah mulai jelasin ke kalian, ada videonya di channel gue, kalian kalau pengen nonton bisa cek aja. Itu semua novel yang gue baca pasti gue share di channel ini, gue ceritain ke kalian kayak gitu. Jadi gue input terus setiap hari itu, baca bahasa Jepang gitu, dan gitu ada tambahan dari Anki. Anki ini semua vocab baru, kata vocabulary, kata-kata baru yang gue dapat dari light novel itu gue ambil, gue ambil itu apa, contoh kalimatnya dari sana, terus gue jadiin flashcard, terus gue review aja tiap hari gitu, berapa kartu baru, terus gue hafalin terus sampai beribu-ribu, dan gue lagi jalanin challenge 10.000 sampai ntar Desember, nggak tahu bisa nyampe apa enggak. Pokoknya tiap hari gue sebisa mungkin hafalin kartu flashcard baru 40 kartu sebisa mungkin ya. Kadang kalau lagi ngantuk, lagi capean ya gue bisa skip satu hari, besokannya gue ngegas lagi 40 gitu kartu baru gitu. Jadi gue input dari light novel, semua kata-kata baru semua gue angkin terus saya pakai flashcard itu, dari aplikasi Anki ya, yang udah gue bikin flashcardnya, kurang lebih kayak gitu. Dan cara gue angki flashcardnya itu kayak gimana, gue ada playlistnya di channel gue, kalian bisa lihat aja itu di daftar playlist channel gue, ntar ada di sana, kalian bisa cek cara gue gimana hafalinnya angki flashcardnya kalau kalian pengen tahu. Ini ada contoh kalimat, apel merah jatuh dari pohon kena kepala gua. Itu kalimat pertama. Apel merah jatuh dari pohon kena kepala gua. Kalimat kedua, kepala gua kena apel merah jatuh dari pohon. Kalimat kedua, kepala gua kena apel merah jatuh dari pohon. Entah kenapa kita kan tahu kalimat yang benar itu, yang enak didengar itu yang mana? Yang akurat. Pasti yang satu kan. Apel merah jatuh dari pohon kena kepala gua. Karena itu lebih natural gitu, lebih kayak kedengarannya lebih natural, lebih enak gitu dibanding yang kedua ini. Kita kan pasti tahu di mana standarnya, bahasa yang enak didengar itu gimana. Maksudnya yang emang ini natural gitu bahasanya. Entah kenapa kan dia bisa tahu, karena input kita udah banyak. Tiap hari kita dengar terus orang tua, orang sekitar, TV, radio, baca buku. Tiap hari kita sekolah bertonton, kita dengar. Kita tahu standar bahasa yang tepat itu kayak gimana. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kita kalau input kalian di bahasa kedua kalian belum cukup, kalian gak bakal bisa output. Sebagaimanapun kalian paksa itu pun paling jadinya nggak natural gitu, kurang lebih. Itu pun harus dibutuh dikoreksiin sama orang lain gitu kan jadinya. Jadi kan nggak natural gitu, sama sensei kita, dari guru kalian, guru bahasa kalian, harus dikoreksi terus kan. Karena bahasa kalian yang kalian input itu bahasa kedua kalian, atau bahasa ketiga, keempat, kelima gitu, yang kalian pelajarin setelah bahasa ibu, itu nggak cukup input kalian. Airnya belum cukup di gelas kalian buat kalian minum terus gitu. Jadi mau gak mau kalian harus input dulu, kalian isi dulu airnya itu sebanyak mungkin sampai penuh, baru kalian bisa minum dengan puas gitu, bisa ngeluarin bahasa itu dengan ngobrol pakai bahasa itu dengan fluent gitu, dengan lancar gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ya otomatis kalian harus penuhin dulu standarnya input kalian itu, biar kalian bisa fluent, lancar kayak gitu kalau kalian pengen nikmatin secara enak gitu bahasanya, sesuai dengan apa yang dijelasin di penelitian Dokter Profesor Stephen Krashen. Semua manusia belajar kayak gitu, semua input dulu tiap hari gitu sampai batasnya pas, baru kalian bisa output dengan maksimal kayak gitu. Bisa ngomong pakai bahasa itu dengan maksimal. Kalau kalian nggak input, kalian nggak bakal bisa, kalian pasti butuh koreksi terus tiap hari. Pokoknya kalian sebisa mungkin tiap hari dengar bahasa itu, bahasa tujuan kalian. Entah bahasa Indonesia mah bahasa ibu ya, bahasa Inggris, bahasa Jepang atau bahasa Jerman, bahasa lain, bahasa Korea dan lain-lainnya. Tujuan kalian bahasa apa, bahasa itu. Kalian sebisa mungkin tiap hari kalian denger gitu. Kalau kalian udah cukup dengarnya tiap hari kayak gitu, kan otomatis pasti bisa ngomong sendiri, bisa bikin bahasa sendiri tuh, bisa tulis sendiri otomatis kayak gitu. Sedangkan kalau kayak bahasa Jepang atau bahasa Korea atau bahasa Chinese,
bahasa Mandarin, atau bahasa yang tulisannya beda selain alfabet A, B, C, D, itu pasti butuh tulisan lagi kan, tulisannya beda kan gitu, pakai kanji, pakai semacamnya. Kayak gitu, itu ya beda, buka tulis paling kalau kalian tulis itu paling ngetik gitu, paling nggak bisa kalian taunya bisa ngetik dengan lancar gitu, tahu, oh kata-kata ini kalau kalian ketik ini bener kayak gitu. Kalau kalian tulis pakai tangan mah beda cerita lagi ya, itu emang kalian perlu belajar tulis terus pakai tangan, kurang lebih kayak gitu. Intinya ya, input kalian harus dicukupin. Gimana menurut kalian video ini? Kalau kalian merasa bermanfaat, silahkan tombol subscribe-nya ya, kalau kalian berkenan. Terima kasih.